Papat telu loro siji. Open the door. Mas Yono. Pemirsa Petunjuk Lurus Channel. Ini podcast saya yang kedua. Tamu saya kali ini istimewa sekali. Namanya Mujiono, sarjana komputer. Beliau ini sekarang adalah guru SMA Negeri 1 Gubuk. Nah, tapi sebelum dulu di SMA Gubuk, beliau ini lama sekali di SMA Muhammadiyah Gubuk ya, bareng saya. Kurang lebih ini ada sejak 2005. 16 tahun. 16 tahun tidak main-main di SMA Muhammadiyah Gubuk. Maka bagi para alumni SMA Muhammadiyah tentu tidak asing sama Pak Yono ini, karena di SMA Muhammadiyah Gubuk sejak 2005 sampai 2021. Oke Pak Yono, terima kasih sudah hadir di podcast saya. Mungkin bisa cerita-cerita perjalanan hidup biar bisa menginspirasi anak-anak muda Indonesia. Aktivitas sekarang apa Pak Yono? Seperti biasa lah, masih mengajar. Ngajar ya. Tapi kalau di SMA, kalau di negeri itu 5 hari kerja ya? Ya, 5 hari kerja. 5 hari kerja. Kan kalau dulu di luar negeri kan 6 hari kerja. 6 hari. Ya, bedanya kan 5 hari sama 6 hari. Ya. Yang 5 hari kan sampai sore. Sampai sore. Terus yang 6 hari kan sampai siang. Gitu. Ini mengulik jauh ke belakang. Jadi sebelum anggap saja ini sekarang itu sudah di titik puncaknya. Tapi jangan dilihat titik puncaknya, karena jauh hari di belakang perjalanan hidupnya juga sangat naik turun. Mungkin dimulai dari setelah lulus SMA, Pak Yono. Jadi setelah lulus SMA ngapain dulu? Setelah lulus SMA itu kan seingat saya 2000 ya. Ya. Tahun 2000 saya itu kerja dulu di rentalan. Kalau rental komputer. rental komputer pengetikan ya. Pengetikan lah. Ya, namanya itu LPK aktif apa ya? Sampai tahun Saya tahun berapa ya? 2005 kan? 2005. Nah, Oh, berarti dari lulus SMA sampai 2005 di LPK aktif itu ya? Dari 2000 ya, dulu kan lulus saya ke LPK, terus ke Porjadi juga, LPK juga sama. Aktif Ini juga sama. namanya LPK aktif. Terus dari situ saya kok bisa masuk di SMA Muhammadiyah. Oh, belum. ya, ini ya, terlalu cepat ini. Oh, Jadi LPK aktif itu yang sekarang di Polsek itu pemirsa, yang Ya. tikungan Polsek. Jadi masih LPK aktif itu yang sekarang. Sampai 2005 ya. Nah, ini katanya pernah kuliah nih setelah SMA ini. setelah SMA saya berhenti 1 tahun. Berhenti setahun. Terus tahun kan saya kerja di LPK dulu. Terus saat 2001 saya kuliah Di di Universitas Semarang. USM ya, jurusan Kebetulan ambil pertanian. asli cita-citanya apa? Kok ambil pertanian? Apa ya? Kemarin kan cuma 2 pilihan, manajemen sama pertanian. Pilihan pertama itu manajemen, dan kedua itu pertanian. Yang kedua juga diterima itu yang pertanian. Yang diterima pertanian, akhirnya dijalani ya. Ini sampai 4 semester. Sampai 4 Karena semester. ya keterbatasan biaya. Tidak bisa lanjut karena Keterbatasan keterbatasan biaya. Memang mahal ya waktu itu ya. Ya kalau zaman itu sih mahal.
satu SKS cuma 18.000. 820.000. Nah, mungkin dulu kondisi Pak Yono sebenarnya terjangkau satu SKS 18, cuma gimana lagi tidak bisa bayar, akhirnya ya Kuliah itu DO, ya. kuliah itu orangku udah tahu. Berarti ya daftar sendiri, Biaya sendiri. biaya sendiri, dari kerja di aktif tadi. Itu kan pagi kuliah, sore kerja. Itu sampai 2003. Nah, singkat cerita ini pemirsa, tahun 2005 saya ketemu Pak Yono lagi di SMA Muhammadiyah Gubuk. Jadi saya diterima di SMA Muhammadiyah Gubuk ini tahun 2004. Selang setahun Pak Yono gabung di SMA Muhammadiyah Gubuk bareng saya. Nah, cerita kok bisa bekerja di SMA Muhammadiyah Gubuk ini. Nah, ceritanya gini. Seingat saya itu saya ingin punya gaji yang tetap rental ya. Rental kan gaji kan tergantung pemasukan, tergantung pendapatan, tergantung berapa banyak yang mau rental. Nah, saya inginnya kan ingin gaji yang tetap. Nah, kebetulan ada tetangga yang kebetulan juga kerja di SMA Muhammadiyah, menawari saya untuk kerja di sini. Di sini ya. Sebagai tata usaha. Ya. Akhirnya saya masuk, alhamdulillah ya diterima. Tapi nggak masalah, yang penting saya punya gaji. Punya gaji tetap ya. Itu yang saya ingat cuma gaji tetap. Per bulan dapat. Nah seperti itu misalnya, jadi saya sama Pak Yono itu sebagai staf tata usaha di SMA Mulia Gubuk. Nah kemudian singkat cerita nih, tahun berganti, kemudian 2008 menikah ya. Iya, 2008 saya menikah, dapat orang meranggil. Nah terus tahun 2009 Pak Yono waktu itu ada Mas Putut juga kuliah juga. Nah terus ini ceritanya kok bisa ambil kuliah lagi, gimana Mas? Kenapa kok saya bisa mau pengen kuliah ya? Ingin, nah, karena kan dari keluarga saya itu keluarga pengen, nggak ada yang kuliah. Saya ingin inisiatif pengen kuliah lagi ya, kuliah kan dulu pernah kuliah ini mau kuliah lagi. Yang kali ini ambil jurusan apa ini? Kali ini ambil jurusan teknologi informatika. Teknologi informatika di USM ya. USM Semarang. Ya alhamdulillah dari selama saya kuliah ya tepat waktu lah. 8 semester lulus. Ya. Jadi tahun 2014 ya awal itu saya lulus dengan IPK ya lumayan lah. Ini dulu kelas apa Mas? Karyawan. Berarti ya sore sama malam ya. Ya gitu pemirsa. Jadi dulu saya kuliah di PGRI, ini Pak Yono kuliah di USM, sama-sama kelas sore. Jadi pagi kerja di SMA sama-sama berjuang. Ya. Nah singkat cerita lulus 2014 ya. Alhamdulillah di SMA Muhammadiyah Gubuk ada kekosongan guru ya. Kebetulan guru matematika kosong, guru TIK juga kosong. Saya ngajar matematika, Pak Yono ngajar TIK. Waktu itu kan masih TIK, sekarang kan sudah informatika. Sekarang namanya informatika. Sukanya dulu ya. Sukanya itu ya awet nom. Banyak lihat cewek-cewek cantik. Ya. Itu tidak mudah. Ya banyak sih sukanya. Sama-sama satu kantor. Bisa piknik gratis ya. Piknik gratis di Bali. Bersama. Dukanya diceritain enggak nih? Dukanya ya
tahu juga lah bahasa diceritakan tidak bikin Ya, tidak usah diceritakan ya Indonesia dukanya. aja. Pokoknya yang bahagia-bahagia aja. Nah, singkat cerita ini ngajar dari 2014. Kemudian tahun 2018 ini terpanggil pretest PPG. ya. Itu gimana Mas ceritanya? Ceritanya ya ada panggilan pretest PPG itu yang tahun 2018 ya. Saya mengikuti ya mungkin belum rezekinya lah, belum bisa lolos. Masih menunggu lagi setahun lagi ada panggilan lagi, alhamdulillah bisa lolos pretest. Tapi masih menunggu untuk PPG-nya tahun 2021. Alhamdulillahnya tahun 19 sama-sama terpanggil pretest ya, waktu itu berangkat bareng di Purwodadi ya. Alhamdulillah lolos semua dan mulai kuliah PPG tahun 21 bareng juga waktu itu. PPG 2001 waktu COVID. Waktu COVID ya. Nah itu kan yang semula itu di kampus ya, di kampus. Mandiri. Nah, berarti Di rumah. di anu ya, di zaman Online. kita pertama kali kan, Ya. berarti kan. Online di rumah. Jadi kuliah online PPG itu dimulai di 2001. zaman kita tahun 2021 karena waktu itu pandemi COVID-19. Ya selama PPG itu kan berapa bulan? 34 bulan ya. Nah, itu juga butuh perjuangan. Ya, perjuangan sangat berjuang sekali sampai melakukan tes itu 4 kali. Oh, post-test UP-nya. Nah, sampai 4 kali UP saya. Akhirnya yang keempat lolos. Nah, lolosnya itu mau di SMA negeri. Nah, kemudian ini yang paling membahagiakan ini. Tahun 2021 itu pemerintah kita membuka pendaftaran P3K pertama kali ya. Kedua ya. Yang kedua kan, yang pertama kan K2 dulu. Oh ya. Kedua, ya punya Kenawi kan, yang tahap kedua, yang pertama kan SMA negeri dulu, SMA negeri, terus tahap kedua saya ingin masuk, yang dari non negeri ya. Yang prioritasnya kan di SMA negeri dulu, yang diambil. Yang tes pertama kan SMA negeri dulu, terus yang kedua tahap kedua baru yang sekolah swasta yang ikut tes. Alhamdulillah ini sekali tes masuk formasi. masuk. Jadi kalau yang PPG tadi sampai 4 kali ya. baru lulus. Nah ini P3K kan malah sekali langsung lulus. Ini pada hebat ini. Itu rezeki. Nah, rezeki alhamdulillah. Singkat cerita tahun 22 meninggalkan SMA Muhammadiyah, kemudian pindah di SMA negeri sampai sekarang. Kan dulu di sekolah swasta ya, sekarang di negeri. Dari sisi apa ya? Mungkin ya hal-hal yang mencolok antara pengalaman mengajar di swasta sama negeri ya mungkin itu. Oh ya, itu pengalaman. Kalau di swasta itu ya mungkin ya tahu sendiri lah swasta itu gimana. Mungkin anaknya itu banyak yang bandel dan suka jatuh. Yeah. Kalau di negeri itu kita udah berdiri ya, umur udah berapa mas? Anak lebih mandiri ya. Lebih mandiri ya. Gampang jatuh. Gampang diatur. Enak. Itu yang di negeri. Jadi ya saya bisa membedakan. Kalau di swasta gimana, di negeri gimana. Kecuali kalau saya misalkan pertama di swasta ya, terus di negeri merasakan enak. Oh gitu. Ya. Tapi kalau dari negeri ke swasta merasakan tidak enak. Karena itu kan tergantung juga muridnya. Mereka kan sangat-sangat mandiri sekali di negeri.
Nah, itu banyak banyak faktor lah. mudah diatur. Banyak. Yang saya rasakan selama di SMA negeri ya, itu ya finansial itu pasti ada. Terus ekonomi, terutama ekonomi ya, terutama SD ekonomi pasti ada perubahan, pasti itu ada. Terus ya alhamdulillah ya kita syukuri aja lah, mungkin itu rezeki yang kita dapat selama ini, hasil dari jerih payah selama di swasta, mungkin hari ini bisa mendapatkannya yang lebih ya, kelihatan lah pasti itu ada perubahan yang sangat besar sekali dalam kehidupan saya pribadi ya. Contohnya kemarin ya bisa beli ini, alhamdulillah bisa beli, alhamdulillah lah. Ya itu ya berkat kemarin ketiga kali itu masuk. Itu aja penuh perjuangan. Penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan, penuh pro dan kontra. Nah ini pemirsa, memang orang yang cerdas itu orang yang bisa mengambil keputusan pada saat yang tepat. Misalnya waktu itu tidak jadi mendaftar, ya mungkin ya tidak terjadi. Tidak ya kan? seperti ini, ya masih sama saja. Masih sama. Sama kayak saya maksudnya. Masih sama-sama. Nah ini saya ada yang penasaran nih. Ini ada satu foto yang sangat berbeda sekali. Nah, mungkin bisa ditunjukkan Mas. Foto zaman bahula. Sebentar saya carikan, masih ada Honda. Kata iya, masih ada. Kalau kesibukan di luar ngajar apa Mas? Apa ya? Kesibukan saya di luar ngajar ya mungkin sudah capek lah, sampai rumah ya istirahat sebentar. Nah, kebetulan istri kan kerja kan kebanyakan sekolah itu. Ya. Oh ya. Kayak istirahat ya, karena kan dari sekolah jam 4 ya. Jam 4. Perjalanan hampir 1 jam ya. Aduh, kok fotonya kok kasih mati HP satunya. Ya nanti bisa dilihat di Facebooknya Pak Yono. Ya, bisa. Apa akun Facebooknya apa? Yono. Yono. Ada di situ ya. Ada Yono. Sebenarnya panjang banget cerita kami di SMA Madiang ini, karena sejak 2005 sampai 21 ya, 16 tahun itu enggak. Bukan waktu yang cepat juga. Panjang waktunya. Jadi mengalami tiga perubahan kepala sekolah ya. 4 kali itu. 4 kali. Pesan kesan untuk anak-anak muda Indonesia, piye carane iso dadi PNS? Gini ya, kita harus tetap bersyukur ya. Terus tetap ya, intinya kita tetap bersyukur ya di dalam keadaan apapun tetap bersyukur dan tetap bersyukur dan berusaha. Kita tutup aja podcast hari ini, semoga menjadi manfaat untuk pemirsa. Oke, Mas Yono, matur nuwun. Wah, lagi lho, ketemu fotone. Nah, beda kan? Sama tapi beda. Papat telu loro close the door.